Halo semuanya, kembali lagi di Dasi, Dua Sisi Skripsi. Sebuah program edukasi yang menyajikan berbagai perspektif dan pandangan mengenai skripsi. Suatu hal yang sangat dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Pada episode kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang dekan yang juga merupakan akademisi aktif yang sudah berkiprah di karir akademik sejak tahun 1980-an. Wow, sudah lama sekali bukan? Bagaimana perspektif beliau mengenai Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang mana mahasiswa tidak lagi wajib untuk membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Langsung saja di Dasi, Dua Sisi Skripsi. Baik Sobat Dasi, sekarang balik lagi kita di episode yang ketiga. Di sini saat ini kami sudah bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa dan ingin membagikan perspektif luar biasa beliau mengenai Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang isu tidak wajib lagi skripsi bagi mahasiswa strata 1 di Indonesia. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber pada pagi hari ini. Boleh mungkin Prof memperkenalkan dirinya, kesibukannya apa, dan sekarang sedang berkegiatan apa? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semua, salam sehat. Alhamdulillah saya diperkenankan dan juga sebuah kehormatan bagi saya ketika bisa ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman yang hadir di sini bahwa saya memang sudah mengajar di UPI ini sudah 12 tahun ya. Jadi saya merasa juga at home di sini. Jadi nama saya Profesor Dr. Ati Rahmiati. Bidang saya itu ilmu komunikasi dan saya lulusan dari Universitas Padjadjaran. Kebetulan S1, S2 dan S3-nya di Unpad gitu. Dan sekarang saya sebagai dosen, istilahnya tuh dosen DPK ya. DPK itu dipekerjakan dosen sebagai ASN di LL Dikti wilayah 4 dan kemudian dipekerjakan home base saya di Universitas Islam Bandung ya. Jadi ya saya sudah mengajar dari sejak tahun 84. Jadi hitung sendiri deh. Wow, oke. Sudah sangat lama ya Prof mengajarnya. Berarti sudah sangat lama juga berkecimpung di dunia pendidikan sebagai akademisi. Baik, kalau begitu karena saya Prof kan sebagai dosen juga baik itu di UPI maupun di Universitas Islam Bandung. Betul ya Prof ya? Nah, kalau menurut Prof nih kan sekarang memang mahasiswa tuh selalu bikin skripsi ya yang sudah-sudah, dan dalam proses pembuatan skripsi itu selalu saja ada suka dan dukanya di versi masing-masing mahasiswa. Kalau dari pandangan Prof sendiri nih, bagaimana Prof memandang skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa? Skripsi itu sebetulnya kan intinya itu bagaimana mahasiswa itu memiliki pengalaman dalam sebuah riset ya. Karena yang namanya ketika kita menjadi sarjana, lebih tinggi lagi menjadi master, untuk magister lebih tinggi lagi itu menjadi doktor begitu ya. Itu semuanya bahwa khususnya tentang ilmu komunikasi itu harus diingat bahwa komunikasi itu part of science, part of art dan part of skill ya. Jadi tiga ranah itu harus dimiliki oleh yang berkecimpung dalam bidang komunikasi atau sarjana komunikasi atau doktor komunikasi sekalipun, tetapi dengan porsi yang atau bobot yang masing-masing berbeda begitu. Nah sekarang untuk tingkat sarjana apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu kan ketika program sarjana selesai, ketika seseorang menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi, itu dia harus memiliki tadi pengalaman untuk riset, pengalaman bagaimana menemukan kebenaran, pengalaman bagaimana tidak mengembangkan lah, misalnya memahami, menguasai ilmu pengetahuan. Nah itu kan menguasai teori gitu ya. Nah itu ketika
akan nanti diimplementasikan di masyarakat tidak cukup dengan hanya keterampilan dan art saja, tetapi seorang sarjana dia harus memiliki pengalaman tadi bagaimana mengkaji sesuatu fenomena, mengkaji sebuah permasalahan itu dari segi ilmiahnya kita. Ya, dan kemudian ketika kita menemukan sebuah kebenaran secara ilmiah, maka di sana itu ada prosedur ilmiahnya tuh harus mana, prosesnya tuh harus bagaimana. Nah, itu adalah melalui riset yang hanya bisa diperoleh dengan melalui tadi ketika kita punya pengalaman harus menyusun skripsi. Nah, tapi jangan dilupakan bahwa misalnya peraturan menteri itu menyatakan bahwa sarjana itu bisa dua macam, ada sarjana terapan, ada sarjana tidak pakai terapan ya. Ada sarjana terapan, ada sarjana saja. Sama magister juga ada magister terapan atau vokasi, ada magister sains biasanya ya. Doktor juga sama, doktor vokasi ada doktor sains gitu ya. Nah, ini ketika nanti saya langsung saja misalnya tentang pengalaman skripsi. Nah, kadang-kadang mungkin juga masalah stigma ya. Jadi rasanya belum apa-apa tuh udah, aduh kebayang nanti dosen pembimbingnya susah ditemui, galak, revisi terus dicoret-coret terus. Aduh iya, itu buat bagi mahasiswa itu adalah sebuah ketakutan dan beban stres tersendiri, Prof. Jadi rasanya kalau udah ngomongin skripsi itu masuk panas dingin, Prof. Oh gitu ya. Iya. Sebetulnya tadi ya kita mencoba menghilangkan ini sih, kita belum punya budaya riset yang baik ya. Jadi artinya apa-apa itu kan kita langsung laksanakan tanpa perencanaan yang baik, langsung kemudian nanti hasilnya gimana nanti gitu kan. Nah, padahal kita dalam keseharian kita itu kan harusnya semuanya juga by riset gitu, tapi riset mungkin dalam tanda kutip riset kecil-kecilan aja. Kita misalnya mau mau masakan apa. Nah, itu kan kita harus riset dulu nih, fact finding dulu, uang kita berapa, bahannya apa, resepnya ada apa, terus kita pergi ke pasar. Kan kita sudah dengan perencanaan ya. Iya. Perencanaan, kemudian kita tidak melain macam-macam, pokoknya kita belanja set, kemudian caranya bagaimana itu kemudian sudah terencana dengan baik sehingga nanti hasilnya baik gitu ya. Itu dalam konsep yang sederhana saja itu seperti itu. Jadi artinya kan riset itu kan meninjau kembali gitu ya. Artinya kita akan menemukan sesuatu kehidupan yang lebih baik dari yang sudah ada gitu. Nah, artinya di sini mahasiswa menurut saya sih secara formal gitu ya, kalau memang dia mengambil jalurnya sarjana, itu kan nanti dia akan melanjutkan lagi sarjana itu bisa nanti dia pilihannya apakah dia mau sebagai dosen ya, sebagai saintis gitu ya, sebagai pemimpin, sebagai CEO, sebagai apa gitu ya. Nah, kita berharap bahwa yang namanya sarjana itu adalah nanti akan melanjutkan kembali pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kita sebagai lembaga itu sebetulnya betul aturan ini menyediakan pilihan. Iya, opsi ya teman-teman. Opsi. Mahasiswa ini mau langsung dia istilahnya concern atau fokus ke keterampilan dan art, misalnya tadi komunikasi, atau dia mau ke sains, berbasis riset ya, ke sains gitu ya. Nah, ini sebetulnya kata saya mungkin dua-duanya juga sebetulnya bisa gitu ya. Contohnya begini ya, Bu, saya mah nggak akan jadi dosen, saya mah nggak akan jadi peneliti. Itu banyak gitu. Prof, ungkapan-ungkapan seperti itu ketika harus membereskan skripsi, apalagi revisian berulang kali. Suka banyak mendengar kalau saya mah nggak mau jadi dosen, kenapa sih harus menyusun skripsi? Seperti itu banyak sekali soalnya. Oke ya, betul. Nah, ini kita harus mencoba mendudukan begitu ya, mendudukan tadi pemikiran yang tadi sebetulnya kurang akurat gitu ya. Kurang akuratnya tuh karena nanti oke lah, yang tadi memang akan berat di keterampilan gitu ya, itu memang salah satunya itu harus latihan nanti jadi latihan membuat konten kreator, latihan ini dengan keterampilan segala macam ya. Oke, jadi targetnya dia memang untuk lower management atau untuk praktisi. Oke, jadi targetnya pun memang sudah berbeda ya Pak. Nah, ada dua cabang target yang berbeda di sini. Betul. Tapi satu saat itu kan tidak hanya jadi
pekerja terus kan, pasti Iya, karir betul. orang tuh akan meningkat kan, Iya, benar betul nggak? sekali, Prof. Kalau misalnya kita tidak mau maju, tidak mau tetap statis di situ, ya kita akan kelindes sama yang baru, pegawai yang baru-baru yang pinter-pinter. Nah, untuk itu maka perguruan tinggi itu membekali tidak hanya keterampilan dan art, harus juga harus juga diberikan tadi wawasan pengetahuan bagaimana saintisnya, walaupun dalam kadar yang bisa kecil, bisa ini ya. Contohnya gini, oke, kamu buat coba, saya nih mau buat misalnya kampanye personal branding gitu ya, misalnya personal branding. Dia bikin aja, yang namanya personal branding tuh misalnya harus bikin nanti acara di televisi, harus bikin nanti di YouTube, tanpa dia tahu siapa target sasarannya. Iya. Ada di positioning mana orang itu, misalnya kalau di dalam konteks politik ya. Nah, berarti kan harus riset dulu, harus fact finding dulu. Nah, ketika kita tadi akan mencapai goal yang efektif ya, komunikasi yang efektif, efisien, itu rasanya nonsen kalau tanpa riset dulu. Iya. Gitu. Kalau tiba-tiba itu akan nanti tidak bisa tapi nanti trial and error. Iya, gitu. Itu kan banyak sekali ya trial and error-nya. Gitu mahal gitu kan, belum tentu efektif. Tapi kalau kita terbiasa dengan menggunakan tadi, kita harus buat perencanaan yang matang, kita harus riset dulu gitu ya. Itu biasanya ya memang secara keilmuan itu akan goals yang dicapai itu bisa optimal gitu ya. Nah, tapi kembali, sekarang mahasiswa itu targetnya mau apa? Kembali pada mahasiswanya. Dia apakah akan lanjut gitu ya, atau dia akan tadi sebagai keterampilan saja gitu ya. Nah, ini artinya lembaga itu harus menyediakan opsi. Ya, opsi. Mau milih kalau sarjana terapan, nggak usah tuh skripsi. Iya. Ya. Jadi penciptaan karya mungkin ya, Prof. Betul. Ya, tapi bentuknya itu adalah dia membangun satu proyek ya, misalnya, atau dia menghasilkan outcome sebuah proyek yang memang nanti itu kemudian langsung bisa. Kalau misalnya dia bikin konten gitu, terus dia followernya ada 30 juta orang gitu, dan kemudian dia terbukti dari YouTube, kemudian dia dapat berapa gitu, itu sudah lebih daripada skripsi menurut saya gitu. Karena memang kontribusi sudah sangat terlihat ya, Prof. Iya, sudah bagaimana sangat dia jelas hasilnya. mengimplementasikan pembelajaran yang didapat di kampus. Iya, betul. Oke, mungkin gini, Prof. Salah satu hal yang sangat ditakuti oleh mahasiswa itu ketika menyusun skripsi adalah salah satu faktornya adalah dosennya. Entah itu dosen susah dihubungi, dosennya memberikan revisi yang terus-menerus tanpa diarahkan secara jelas dan sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Kalau dari Prof sebagai dosen dan juga sebagai mungkin pemangku kepentingan pengelola kebijakan di bidang akademik, bagaimana memandang fenomena tersebut, Prof? Ketika mahasiswa mau skripsi ini udah ada semangatnya, namun justru dosennya itulah yang menjadi bisa dibilang sebuah hambatan untuk mahasiswa berprogres. Ya, karena kebetulan saya jadi dekan, itu memang saya sering kali mengumpulkan dosen-dosen pembimbing untuk menyamakan persepsi, ya. Jadi persepsinya itu yang pertama persepsi tentang karena banyak dosen-dosen yang udah doktor, jangan disamakan atau level S1 sama S3 mah gitu. Jadi ada dosen yang nanti dia tuh dulu saya belajar S3 tuh kan ini S1 gitu, berarti harus berbeda ya. Berarti kan levelnya harus kapasitasnya berbeda, betul. Nah, itu tuh kalau dosennya tidak punya kesadaran sendiri, ya berarti kita tuh sebagai pimpinan itu harus tadi mengumpulkan dosen-dosen itu dan kemudian menyamakan persepsi gitu. Oke, kalau misalnya riset itu misalnya dia metodologinya sampai mana tahapannya, yang untuk S1 gitu ya, untuk kedalamannya seperti apa. Jadi jangan dibuat misalnya kadar ilmiahnya tuh seperti S2 atau S3, kasihan mahasiswanya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah bahwa tadi ada semacam ya kalau perlu ada fakta integritas lah. Mau membimbing nggak, mau menolong nggak mahasiswa gitu ya. Jadi dia kalau memang mau membimbing sanggup nggak 6 bulan. Kalau memang nggak sanggup, dia kena aduh sibuk atau gimana, ya jangan dong, jangan usah dari awal ya. Nah, jadi itu memang harus ada semacam komitmen
mau formal maupun non formal gitu ya. Tapi yang penting komitmen itu ketika ia sebagai di SK kan sebagai pembimbing, itu pun konsekuensinya berbagai konsekuensi dan implikasi itu harus dipegang oleh si dosen yang tersebut. Bahkan mungkin kalau saya juga menerapkan reward and punishment. Oh iya. Reward and punishment-nya itu kalau si pembimbing itu tidak sanggup dan kemudian juga ada keluhan dari mahasiswa, kita tarik. Ya, dihandle oleh kaprodinya, itu kemudian ya bisa diganti atau dihandle sampai selesai oleh kaprodinya. Gitu. Iya, karena betul kita kan dikejar waktu ya. Betul. Jadi betul-betul itu ada berbagai upaya supaya tadi mahasiswa itu kalau bisa lulusnya bareng. Jadi gini, kita ada bimbingan bersama. Oh gitu. Di antaranya juga kita ada bimbingan bersama, misalnya ditentukan waktunya, ini kumpulkan sok bareng-bareng di situ dipertemukan. Dosen yang suka susah-susah dicari, ada dosen, ada mahasiswa sok ngararobrol gitu, sok di situ semuanya berdiskusi. Nah itu ada juga forum bimbingan bersama gitu ya. Jadi pokoknya memang ini ya sebetulnya sih harus sejalan gitu antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya. Jadi jangan sampai juga si mahasiswanya tuh dosen pembimbingnya tuh ngeluh gitu kan, ngeluh ini mahasiswa teh kok kita ngeburu-buru harus misalnya 2 hari selesai, begitu dia pleng 2 bulan doang ya, tapi tidak ada kabarnya. Berarti kan saya berpikir itu tadi kembali komitmen bersama ya. Jadi di awal itu tuh harusnya masing-masing dosen dengan mahasiswa itu buat aturan mainnya. Oke, saya misalnya hanya bisa bimbingan 1 minggu 2 kali misalnya gitu ya. Hari ini dan hari ini jam sekian, tempatnya di sini. Nah, itu kan berarti mahasiswa harus memanfaatkan dong waktu yang sudah ditetapkan oleh ini gitu. Tapi kalau kembali jadi bukan dosennya yang susah dicari, bukan mahasiswa yang males ya. Kembali memang tadi di perguruan tinggi itu harus menciptakan sistemnya. Sistemnya itu supaya tadi semua sama-sama berkomitmen untuk tadi menyelesaikan skripsi pada waktunya. Oke, jadi emang harus untuk kedua pihak itu baik mahasiswa ataupun dosen menciptakan sebuah sinergi gitu ya dalam menjalankan sebuah sistem yang dalam hal ini adalah pengerjaan skripsi. Baik, untuk selanjutnya Prof, ini untuk meninjau lagi tentang kebijakannya lagi, kita balik lagi ke sana. Prof sebagai pengelola kebijakan nih, bagaimana Prof menghadapi adanya kebijakan baru tersebut? Saya jadi teringat juga misalnya kalau tahu di Universitas Amikom di Jogja, itu langsung saja tidak usah membuat skripsi. Tapi membuat karya ya, yang kemudian karyanya itu sudah jelas menghasilkan sekian $, sudah diakui gitu, itu langsung diluluskan. Gitu. Tapi kembali kan itu kita ada pilihan. Jadi artinya yang ideal nih ya. Misalnya prodi UPI itu menyediakan ada 2 jalur. Jadi tadi jalur skripsi dan jalur non skripsi. Jadi kan masing-masing mahasiswa juga potensinya beda-beda. Ya, asalkan tadi kemudian jelas aturannya, kalau skripsi seperti ini, kalau non skripsi ini seperti ini, ketentuannya, misalnya hasil karyanya, indikatornya harus ini. Nah, jadi si mahasiswa itu tadi tidak ketakutan dengan belum apa-apa takut dengan skripsi. Bayangannya menyeramkan. Iya, dan saya rasa tadi Permen nomor 53 ini menyediakan itu. Menyediakan pilihan itu. Jadi tinggal nanti mungkin kebijakan teknisnya itu harus seperti apa, ya memang harus dirundingkan lagi. Dan kemudian juga syaratnya kalau yang skripsi, syaratnya mungkin IPK-nya kalau yang skripsi harus sekian gitu, juga kan ada syarat-syarat akademiknya gitu. Saya kira itu sangat menyenangkan semua pihak ya. Dan tetap mempertanggungjawabkan hasilnya. Oke, baik. Berarti posisi dari Permendikbud nomor 53 ini sudah ada di posisi yang benar ya, Pos ya? Iya. Untuk menyatukan antara yang skripsi dan yang bukan, yang menjadi solusi di atas permasalahan yang sudah terjadi. Iya. Oke, baik Prof. Terus untuk salah satu hal atau bentuk dari pilihan non skripsi itu kan adalah publikasi artikel ya Prof ya. Bagaimana Prof memandang ini gitu, dari sisi sebagai akademisi? Kalau pilihannya artikel sebetulnya itu sejalan dengan kita nggak bisa nulis kalau nggak ada riset.
Jadi sebetulnya sama aja, harus riset dulu kalau publikasi ilmiah itu, cuma mungkin tidak diformalkan ya saya kira. Tapi mungkin pilihannya kalau untuk komunikasi itu jangan itu sejalan ya. Kalau kan yang namanya setelah selesai skripsi juga kan harus nulis di artikel di jurnal, itu mah satu alur untuk saintis. Tapi kalau menurut saya tuh tadi kalau kita mau belajar seperti di Universitas Amikom itu adalah bikin film. Ya, sangat jelas kan, bikin video, bikin apalagi misalnya publikasi misalnya majalah, bikin surat kabar, bikin apalah gitu ya, konten kreator dan yang kemudian misalnya followernya sekian dan itu YouTube juga sudah misalnya menghargai sekian dolar, itu mereka seperti itu. Jadi artinya tadi kan ada scientist, ada skill dan ada art. Nah ini mungkin ketika non skripsi ini skill dan artnya tuh digedein gitu ya, sudah diwujudkan dalam sebuah karya. Nah itu gitu. Ini sudah sangat memfasilitasi dan mengakomodasi ya dari skill dan art ini. Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktu sharingnya. Sungguh sangat senang saya share dengan Prof, membuka wawasan saya karena dengan Permendikbud yang baru ini kan tentunya ada sederet pro dan kontra ya Prof ya. Banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau misalnya dengan tidak diadakannya skripsi itu menurunlah kualitas lulusan perguruan tinggi. Juga sebetulnya. Betul, itu kan karena yang dikhawatirkan. Dan setelah tadi mendengar penjelasan Prof, sangat senang saya untuk mendapatkan wawasan dari Baik Sobat Dasi, baru saja kita telah menyaksikan dan mendengarkan perspektif beliau mengenai pandangannya tentang Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Sebagai seorang akademisi, beliau memandang bahwa kebijakan ini merupakan sebuah win-win solution, baik itu bagi mahasiswa maupun bagi dosen dalam menciptakan lulusan sarjana yang memiliki kualitas tinggi dan tentu saja berkapasitas. Selain itu juga, beliau telah memaparkan bahwa skripsi itu tidak hanya sekedar penelitian dan tidak hanya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Namun, dalam proses penyusunan skripsi, seorang mahasiswa telah menempuh banyak tahap-tahap yang hanya bisa diperoleh ketika ia mengerjakan skripsi tersebut. Mulai dari pemahaman berpikir kritis, mengolah permasalahan, dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Yang mana kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta di Indonesia. Tentu saja Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini merupakan gagasan baru yang menjadi angin segar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Namun tetap saja kembali lagi bahwa penerapannya adalah disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, sehingga dengan adanya Permendikbud ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas lulusan perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan berbagai opsi yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan minat dan kapasitasnya. Baik Sobat Dasi, demikian untuk episode kali ini. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Tetap pantengin Dasi 2 Sisi Skripsi. Sampai jumpa!